Anak kecil itu yang suka membuat kita tersinggung itu, apakah tingkah anak kecil itu yang tidak sopan atau yang bagaimana? Tetapi setelah saya membaca dan membaca saya ikuti dari beberapa tulisan, mengapa Tuhan mengaitkan kerajaan surga dengan anak-anak? Mengapa anak-anak terkesan mendapatkan tempat istimewa di dalam kerajaan surga, ya, sesuai dengan ayat 3 tadi, ya. Nah, Alkitab mencatat bagaimana senang Tuhan kepada anak-anak saat murid-muridnya menganggap anak-anak kurang penting. Tuhan Yesus justru menganggap anak-anak penting, bahkan sangat penting, semata-mata bukan karena fisik anak-anak terlihat lucu, menggemaskan, tetapi lebih daripada itu adalah karena kesederhanaan mereka. Pribadi anak-anak adalah pribadi yang sederhana dan polos. Tuhan sangat suka dengan kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya mencatat pribadi kesederhanaan anak-anak ada 3. Pertama, tidak khawatir. Kemudian, anak-anak cepat berdamai, dan anak-anak berkata apa adanya. Nah, coba kita kupas satu persatu. Kita kan belajar firman Tuhan ini. Lain dengan khotbah. Kalau khotbah itu sebenarnya ini kan persekutuan, ya. Jadi sebenarnya kalau yang suka saya ikuti sama saudara kita di Pondok Indah, jadi seri gitu, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, anak-anak tidak khawatir, ya. Jadi anak-anak usia 1-3 tahun tidak akan khawatir apa besok mereka dapat minum sebotol susu, secangkir satu mangkok bubur atau kacang hijau, ya. Apakah mereka besok menikmati itu atau tidak? Nah, jadi mereka tidak akan khawatir. Lalu usia 3 dan 6 tahun, juga mereka tidak khawatir apakah besok mereka akan sekolah apa tidak. Nah, di usia 3-6 tahun ini kan seperti anak kita Ruth, ya, TK. Jadi nggak mau tahu ya. Tadi juga begitu kesini dia nangis karena setiap ibadah di sini jatahnya itu martabak. Nah, jadi pokoknya kalau dia ke PDAKP nanti papa pasti beli martabak. Nah, jadi ya, saya sering juga ini di tengah-tengah kita ini anak saya pertama namanya Yusuf Setiawan Anandewa Batei, kuliah di Politeknik Universitas Indonesia. Dan saya juga lupa tadi, saya bilang abang pernah ke sana nggak? Dia bilang belum, tapi kalau ke Palala pernah. Nah, jadi tadi juga saya juga tadi khawatir. Nah, saya bilang papa kan senang mendokumentasikan orang. Nah, siapa ya yang saya minta tolong? Nah, jadi saya juga tadi saya paksa dia ternyata dia kesini, ya. Dan ya yang mereka lalui di sini tulang. Nah, ini ponakan. Jadi saya bersyukur dengan anak kita ini, anak pertama dari 4 bersaudara. Ya, mungkin saya kebanggaan sebagai orang tua. Artinya tidak berbuat macam-macam. Makanya tadi saya tanya, nah itu rekanmu mahasiswi yang
hilang sampai sekarang. Kamu dengar nggak? Iya Pak, saya baca di WA ada. Itu mahasiswa politeknik yang di tempat di bawah ini sampai sekarang belum. Nah, jadi anak sebenarnya ini kaitannya sama anak. Jadi anak itu adalah kebanggaan daripada orang tua. Makanya saya sangat disayangkan kalau orang tua menyia-nyiakan sudah punya anak lalu banyak alasan, termasuk malas di persekutuan karena jagain anak, malas ke gereja karena jagain anak, ya kan? Nah, jadi tidak bersyukur. Tapi orang yang nggak punya anak berusaha, misalnya saudara sepupu saya sudah 2 kali ikut program bayi tabung, gagal terus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa anak-anak tidak khawatir? Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki orang tua, yaitu ayah dan ibu. Pada dasarnya anak-anak meyakini bahwa kedua orang tua mereka memenuhi kebutuhan mereka, bahwa alam sadar mereka, anak-anak meyakini bahwa orang tua mereka dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Jadi mereka nggak mau. Pokoknya ya saya nikmati yang ada. Nah, makanya kita orang tua ini suka khawatir, suka khawatir. Jujur saya ini polisi, tapi istri saya juga suka khawatir kan. Jadi kalau lama pokoknya saya berangkat ke kantor lalu tidak saya informasikan, ditelepon. Pokoknya udah sampai apa belum? Saya pikir, saya ini polisi kok ngawasin orang, ya kan? Nah, lalu hari Minggu yang lalu berangkat ke Tangerang, arisan Matolodi, ada pemanggilan di sini yang main gaduh, sekali promosi. Karena kalau saya kan pernah ikut, lalu ditahu ternyata kendaraan yang saya kendarai tidak bisa jalan. Hanya ada sepupu saya, mereka udah 2 km mundur, hanya dia pasaran. Nah, saya punya uang di dompet ada 1.400.000. Itu juga untuk saya sama istri karena dia bilang, waduh gimana isi arisan besok. Hanya begitu di mobil diderek, saya bilang berapa? 400. Oh, saya bilang dikasih juga di urusan ini. Nah, saya bilang ya singkat kata, saya bilang jadi saya ini kan anggota, saya juga suka nolong orang, ya begitu caranya tuh. Akhirnya saya bayar 140 sampai di Pondoci dan di pelanggan. Nah, pas di situ dihitung, saya bilang berapa Pak? Bilang 1,5 juta, dikasih bonus 80.000. Begitu saya lihat belum ada kayak ada foto terpampang kayak di dalam gereja, rupanya yang punya itu orang Kristen. Nah, ini kesempatan saya boleh utang, ya kan? Nah, sehingga saya khawatir, ya, saya khawatir ini tanggung bulan uang remunerasi belum turun. Minta sama istri juga ngeluh. Makanya Bapak Ibu Saudara mungkin lihat, hebat ya mereka ya. Ini yang satu polisi, yang istri kerja di Kemlu, ya kan? Nah, tapi yang merasakan sendiri ya udah suka cita aja, ya. Nah, bersyukur. Nah, jadi kita orang tua ini suka khawatir, ya, suka was-was. Cuma kalau anak kita berangkat sekolah lalu tidak ada komunikasi, khawatir juga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua, anak-anak cepat berdamai. Perihal tentang berdamai, anak-anak memang banyak dijadikan teladan. Mereka tidak layak menjadi. Anak-anak memang layak dijadikan teladan, mereka tidak mengenal dendam. Mereka akan cepat mengekspresi kemarahan mereka sebagai tanda